Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak melempam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuku khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasifa su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah higul sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuh wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar badriyil aghyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasyadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita taati guru kita bersama sekaligus daripada khadimul majlis Syababul Mustafa, yakni Fadilatul Ustaz Muhammad Muslim beserta keluarganya, ibundanya. Semoga kita doakan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badan jasmani rohaninya, Allah kabul hajat dan keinginannya, dan Allah mudahkan segala rezekinya, dan Allah selalu menangkan di dalam perjuangannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Umar, Bang Ahmad, Bang Juri, beserta Pak Asep dan seluruhnya. Wabil khusus pemuda-pemudi Majlis Taklim Syababul Mustafa dan Mahabbatul Mustafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kita yang hadir semua pada malam hari ini, semoga tidaklah kita beranjak daripada tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Tidaklah kita beranjak daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabul hajat dan keinginan kita. Tidaklah kita beranjak pulang ke rumah dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat macam penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri kedua orang tua kita, penyakit yang dalam diri keluarga kita. Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bermuajahah, bermujakarah, bertemu setiap malam Selasanya. Mudah-mudahan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam membaca daripada qasidatul burdah, menjadikan asbab apapun yang kita inginkan. Dengan wasilah kita duduk, dengan wasilah kita berzikir, baca sholawat kepada Nabi, baca qasidah burdah, Allah tahu dan Allah mengabulkan apa yang ada dalam hati kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini, semoga kita semua kelak di akhirat bisa bertemu, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ada faedah yang mana sekarang dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berada di salah satu kitabnya, salah satu kitab karya terbesarnya, yaitu Futuhul Ghaib, di mana beliau mengatakan bahwasanya qala radhiyallahu anhu, berkata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah meridhoinya, apa yang beliau katakan, la budda likulli mu'min fi syairil ahwali min salasati asya. Kata beliau, hendaklah bagi setiap orang mukmin, orang muslim, insya Allah seperti kita, orang muslim, orang Islam belum tentu muslim, tapi orang muslim sudah pasti Islam. Beliau mengatakan bahwasanya haruslah berada
memperhatikan daripada 3 perkara yang insya Allah dengan 3 perkara tersebut kita harus yang namanya berada di dalam diri kita. Apa yang beliau katakan di antara salah satu 3 tersebut adalah amrun yatamassalu wa nahyun yatanabbahu wa qadru yaradahu. Beliau mengatakan bahwasanya ada 3 perkara yang memang wajib diperhatikan yaitu oleh setiap mukmin. Yang pertama adalah amrun yatamassalu, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus salat yang 5 waktu jangan ditinggalkan. Sebisa mungkin, sesibuk apapun pekerjaan kita, jangan lupa sholat yang 5 waktu. Karena kelak di akhirat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sedekah kita, bukan zakat, infak kita, melainkan yaitu sholat kita. Apabila sholat kita betul, maka seluruh amaliah kita di dunia juga baik. Apabila sholat kita rusak, maka seluruh amaliah kita rusak. Maka perhatikan. Karena apa? Karena sholat perintah Allah Subhanahu wa taala dan memang silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sehari semalam 24 jam cuma 5 kali kita melaksanakan perintah Allah dan silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di antara diri kita memang sering meninggalkan sholat yang 5 waktu, berarti memutuskan tali silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian beliau yang mengatakan yang kedua yang memang perkara yang wajib kita perhatikan, wa nahyun yatanabbah, menjauhi diri kita dari segala yang haram. Ini masalah nih. Ya, masalah yang haram. Jangankan kadang-kadang yang haram kita bisa meninggalkan. Akan tapi ada kalanya kita yang subhat pun kadang-kadang kita habaq. Subhat itu apa? Yang remang-remang. Di rumah ada duit siapa nih, ambil. Di dashboard ada duit diambil. Enggak tahu kan. Ada apa diambil. Semua diambil, itu yang remang-remang tuh. Padahal man waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Siapa yang melaksanakan yang subhat-subhat maka akan jatuh daripada yang barang yang haram. Orang-orang terdahulu ya, mereka orang menjauhi yang subhat, apalagi yang haram. Bahkan ketika ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, man akal haram asoat jawarihu sa'am aba. Siapa orang yang makan barang yang haram, mau enggak mau pasti akan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya siapa orang yang makan yang halal, sengaja atau tidak saja, mau enggak mau pasti badan kita juga akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man akalal haram, di dalam salah satu hadis yang lain, man akalal haram pannaru aula bih. Siapa orang yang makan selalu mengkonsumsi barang haram, maka neraka yang pantas bagi dia. Imam Haddad mengomentari daripada hadis tersebut bahwasanya kalaulah ada 1000 perak yang kita belikan barang tersebut, baju, peci ataupun apapun itu jenisnya yang kita pakai, itu ketika kita ingat bahwasanya di situ ada barang yang haram 1000 perak yang nempel kepada duit ataupun kepada tubuh kita, pakaian kita, maka kata Imam Haddad apa? Maka itu bisa dilepaskan. Nah, yang paling susah kata Imam Haddad, kalau seandainya yang 1000 perak tersebut masuk ke dalam perut kita menjadi darah daging kita, naudzubillah min dzalik. Makanya itu kan susah. Makanya orang yang selalu mengkonsumsi barang haram pasti dia enggan, malas dan semuanya aral hidupnya. Nah, iya, jadi kan sekarang udah banyak dikemas-kemas nih. Pinjol, dari rumah dapat duit pinjol. Ada yang pinjol sini ya? Pinjol, game online, bangke, bang emok, selawat, surat pintu, surat apa, banyak. Ya udah enak, udah mana-mana selalu dikemas, tergantung dari kitanya. Maka kata Tuhan Syekh Qadir Jalil, jauhi daripada barang-barang yang haram. Yang terakhir kata beliau bahwasanya wa qadara yalqahu bihi,
ridho dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melaksanakan yang 3 tersebut, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita itu harus introspeksi diri kita mau enggak mengikuti yang 3. Jangan sampai di antara salah satu yang 3 tadi tersebut kita tidak melaksanakan semuanya. Karena semua tergantung daripada diri kita. Kita, para habaib, para ulama, para kesepuhan, orang tua, menasehati diri kita kepada diri kita sampai berbusa, berdalil, berhadis. Kalau diri kita sendiri tidak mau berubah, tidak akan berubah. Yang bisa berubah adalah diri kita, bukan orang lain. Kita semua sebabnya. Kasih harus bersebab. Cuma diri kita mau nggak berubah. Ya, kalau nggak mau berubah ya egois, sombong. Makanya yang bisa merubah keadaan kita adalah diri kita sendiri. Mau apa enggak, yang namanya bisa berubah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada kalanya kalau kita berdoa setiap habis sholat dan sebagainya, umumnya kira-kira kita minta apa sih? Duit, duit, emang sih duit. Ujung-ujungnya pakai bil pulus nggak ada pulus, mampus. Iya kan? Mau nikah harus pakai duit, iya kan? Mau ngaji pakai duit nggak? Pakai motor, sebagainya, jalan kaki, ya kan, tenaga, semuanya ujung-ujungnya pakai duit. Maka kita ambil apa itu duit? Tahu duit? Yang mana tahu duit? Banget lah pada. Setelah duit udah diem. Duit yang pertama adalah doa. Duit ada 4 kan? Doa, ya Allah, saya ingin kerja, ya Allah, saya ingin usaha dengan doa. Habis itu apa? Usaha. Jangan cuma doa doang, nggak usah, nggak ada, nggak bakal dapat duit. Kalau seandainya ada yang ngasih ke anak cuman wirid doang, di bawah bantal ada 1 M, saya akan tinggalkan ngajar dan ternyata majlis. Udah aja di rumah. Malam Rabu saya tinggalkan, malam Selasa Gaza saya tinggalkan. Duduk doang di bawah 1 M, duit 2 M, kagak ada. Ya makanya itu usaha. Usahanya apa? Pekerjaan kita usaha. Tukang AC dengan AC-nya, tukang parkir dengan tukang parkirnya, tukang apa lagi ya, banyak pokoknya dah, macam-macam ada. Tapi kebanyakan di sini PBB ya, pengangguran besar-besaran. Ada nggak? Banyak kan buka PBB gitu kan, PBB sama PAM, pasukan anti mubadir. Tidak mau melihat makanan sedikit, mubadir habisin. Nah itu PBB sama PAM ya. Usaha apa? Ikhtiar, ilmunya. Kita mau usaha tahu ilmunya. Cara ngaduk cat biar bisa warnanya cakep gimana, ada ilmunya. Semua ada ikhtiar. Ikhtiar jual di medsos, ikhtiar begini, itu ikhtiar. Itu daripada ikhtiar kita. Kemudian baru yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. Sudah doa, usaha, ikhtiar, ilmu, udah tawakal terserah Allah. Laku nggak laku, sukses nggak sukses, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuma bisa berusaha dan berencana, Allah yang menentukan. Tapi kita ambil, pernahkah di antara diri kita pernah nggak minta kepada Allah, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khotimah? Jarang. Setiap doa, setiap sholat, maulid itu duit, ya Allah duit, pasti ada. Kita contoh Imam Haddad radhiyallahu anhu, beliau buta dalam keadaan umur 7 tahun, sudah hafal Quran, ngarang ratib dan sebagainya. Sampai ada beliau ngarang kitab 10 atau 15 daripada kitab-kitab karang beliau. Di antara yang paling besar Nasuhidiniyah dan sebagainya. Beliau apa doanya? Ketika beliau selalu doanya, ya Rabbi bi nafsi hajatan ya Rabbi, hajatku faqdiha ya khairul qadim, maka kabulkanlah. Kata muridnya, ya Imam, memang hajat engkau apa? Kok minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Hajat terus bi nafsi hajatan fi nafsi ya Rabb. Hajatku ya Allah, ya Rabb, apa? Ternyata kata Imam Haddad, aku meminta kepada Allah bukan yang lain-lain, tetapi aku minta keimanan, mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya Imam Haddad di dalam ratibnya Haddad itu mengatakan, ya Jal Jalali wal Ikram amit ja'ala dinil. Berapa kali? 7 kali.
Kalau yang lainnya enggak, saking pengennya Imam Haddad mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Jalal wal Ikram, amitna ala dinil Islam, matikan aku dalam keadaan Islam. Makanya di akhir sekarang, makanya perkuat daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Hadiri majelis-majelis ilmu, biar hati kita luluh, biar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di tempat seperti ini pasti kita ingat dosa. Tapi kalau udah keluar nggak inget dosanya, betul nggak? Oh, kalau udah sini Allah pura-pura khusus lupa dosa ini udah keluar dari sini, udah lupa semuanya. Pokoknya tempat ini beruntung bagi orang-orang yang selalu, ya, memang ibaratnya ngajinya sebentar dan sebagainya, tapi harus ada kenyamanan dari kita. Kalau kita sudah enjoy, sudah enak, nggak terasa, tahunya udah 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Tapi kalau udah resah, gelisah, udah. Waktu udah nunggu 5 menit nunggu ya Robbana tuh lama banget. Karena pada dasarnya tidak senang, tidak suka dan tidak mencintai daripada majlis. Ya wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya semuanya umumnya. Semoga kita selalu berkata hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi